Selamat pagi, semoga Anda dimanapun berada dalam keadaan sehat dan tetap mengalami sukacita, bahkan dalam situasi yang sulit seperti yang kita hadapi bersama ini. Saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Palma. Dan dalam hari raya ini, kita berada di tengah-tengah situasi yang paradoks. Di satu sisi kita dipenuhi dengan sukacita. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang yang bersukacita. Juru selamat yang dijanjikan akhirnya datang. Mesias ada di tengah kita. Penebusan sudah dekat. Tetapi kemudian di sisi yang lain, kita beralih ke narasi yang menyedihkan tentang adanya sebuah penolakan, adanya penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tetapi apa yang tampaknya menjadi kekalahan Kristus sebenarnya adalah kemenangannya, kemenangan cinta abadi. Dalam Injil Yohanes dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang diajarkan Yesus dan itulah yang dilakukan di dalam cintanya untuk membuktikan di balik bayang-bayang keraguan bahwa cintanya kepada kita manusia tidak terbatas. Para malaikat, kita ingat ketika Yesus lahir menyanyikan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Dan sekarang orang-orang bernyanyi Hosana di tempat yang maha tinggi ketika Yesus memasuki Yerusalem. Kedua pintu masuk dimotivasi, didasari oleh cinta Kristus. Cinta yang sama yang menuntunnya untuk taat kepada Bapa bahkan sampai mati. Untuk membalikan ketidaktaatan Adam, membayar harga dosa kita, dan menyelamatkan manusia yang jatuh dari keputusasaan dan ketidakadilan. Inilah jalan yang dilakukan oleh Yesus untuk memecahkan situasi kondisi paradoks tadi. Sumber kesedihan kita adalah dosa. Dosa kita adalah penyebab penderitaan Kristus. Tetapi sumber sukacita kita sendiri adalah kasih Kristus. Alasan utama Yesus rela menderita dan kuasa melalui pengorbanannya di kayu salib mengalahkan dosa-dosa kita. Maka orang Kristiani dapat selalu hidup di dalam paradoks Minggu Palma yang kita rayakan ini. Selalu dapat menemukan sukacita, sukacita cinta Kristus yang tak terbatas, bahkan di tengah-tengah kesedihan yang paling dalam. Selama kita menjalani stay at home, diam di rumah, atau kata orang Sunda, cicing di imah, kerja dan belajar dari rumah, mungkin juga menjadi paradok bagi kita. Kita kehilangan pekerjaan, mengalami ketakutan karena usaha harus berhenti, tidak bisa jalan-jalan, atau mungkin bahkan menikmati wisata kuliner yang biasa dilakukan. Banyak ibu rumah tangga yang mengalami kebingungan, hari ini mau masak apa? Ya karena setiap kali suami ada di rumah, anak-anak ada di rumah, ngumpul setiap hari lalu kebingungan. Tapi juga ada yang kebingungan, apa yang mau dimasak? Karena memang tidak punya bahan ataupun sembako yang mau diolah. Saudari-saudari yang terkasih, mungkin kebosanan kita pun saat-saat ini sudah mulai memuncak. Tapi saudari-saudaraku yang terkasih, dalam situasi sulit itu juga kita memiliki banyak waktu. Kita boleh merasakan sebelum kita menghadapi pandemi virus corona ini, mungkin kita masing-masing sibuk. Suami sibuk bekerja, istri sibuk bekerja, anak sekolah, pulang sore bahkan. Untuk bertemu sulit. Untuk sungguh mengalami kebersamaan dalam keluarga, kita mengalami kesulitan. Tetapi inilah sisi positif yang bisa kita syukuri
bahwa kita saat ini memiliki banyak waktu dengan keluarga. Suami, istri, orang tua, dan anak-anak bisa berkumpul bersama. Ada yang tadinya tidak pernah bermain bersama dalam keluarga, saat ini bisa bermain dalam keluarga. Ada yang mungkin main tebak-tebakan, mungkin mendapatkan list ya pertanyaan-pertanyaan untuk menyusun ya nama-nama buah bahkan ya. Ada yang mendapatkan mungkin resep-resep baru untuk memasak dan banyak hal yang bisa terjadi. Pokoknya ada situasi yang berubah. Bahkan mungkin yang cukup mendasar saat-saat kita masih bisa bebas merayakan Ekaristi di gereja. Kita mungkin datang ke gereja dengan semangat yang ya tidak sungguh full, tidak sungguh penuh. Mungkin kadang kita juga membuka HP, gadget kita saat kita merayakan Ekaristi. Tidak fokus katanya. Tapi sekarang rupanya ada banyak pengalaman yang diseringkan. Ada rasa rindu. Bahkan ada yang meneteskan air mata ketika merayakan Ekaristi dalam live streaming ini. Ya bisa lebih fokus, bisa lebih khidmat. Itu mungkin hal-hal positif yang kita alami saat ini. Di saat kita juga mengalami situasi yang sulit. Saudari, saudaraku terkasih. Hanya Tuhan yang tahu detil tentang masa depan hidup kita. Tetapi melalui misteri kematian dan kebangkitan Kristus, Ia telah mengungkapkan kepada kita suatu petunjuk bahwa selama kita tetap bersatu dengan Kristus melalui doa, sakramen-sakramen, dan kepatuhan kepada kehendak-Nya, semua salib kita, penderitaan, kegagalan, rasa frustrasi kita akan diubah menjadi kebangkitan. Dan pengetahuan itu memberi kita semua kebijaksanaan dan kekuatan yang kita butuhkan untuk perjalanan kita melalui kehidupan ini. Dalam surat kepada orang Ibrani, ada ayat yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, iman kita kepada Kristus memberi kita kepastian bahwa janji-janji Kristus akan kesembuhan, akan keadilan, dan kebahagiaan kekal akan menjadi kenyataan. Sama seperti janjinya tentang kebangkitannya menjadi kenyataan. Bahkan kita yakin, kita percaya bahwa coronavirus yang saat ini sedang melanda pun akan berakhir dari dunia ini. Dunia akan kembali hadir dengan sukacitanya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, karena kepastian itu, kita dapat mulai mengalami kepenuhan hidup, bahkan ketika kita memikul salib hidup kita. Jadi, semakin dalam kita percaya pada misteri yang Kristus ungkapkan, kehidupan kekal dan kebangkitan orang beriman, semakin mudah kita menemukan makna dan kebangkitan serta situasi di masa lalu, sukacita di masa sekarang, dan keyakinan untuk berjalan menuju masa depan dengan selalu berfokus kepada Kristus. Santo Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan demikian. Orang Kristen memandang masa lalu dengan rasa syukur, menjalani masa kita kini dengan antusias, dan memandang masa depan dengan penuh harapan. Saudari, saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu hadirkan harapan kita kepada Allah, iman kita yang sungguh tertuju kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang saat ini sedang kita alami sungguh menjadi bukti nyata akan kesetiaan dan cinta kita kepada Allah. Semoga dengan merenungkan derita Kristus dalam hari Minggu Palma ini, kita juga semakin dapat mengenal siapa diri kita yang mungkin banyak kerapuhan, banyak kelemahan, dan dari situ kita dapat pula memperbaharui diri kita menjadi pribadi yang penuh cinta sebagaimana Kristus telah meneladankannya kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua
saudari-saudara tetap sehat dalam keluarga, tetap menghadirkan persaudaraan dan kebersamaan. Tuhan memberkati.